Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, selamat datang di Suara Bela, menyuarakan informasi perpajakan bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Saya Ishak, fungsional penyuluh pajak ahli pertama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Nah, kawan pajak Bela, pada podcast kita kali ini kita akan membahas terkait dengan pokok-pokok perubahan kewajiban perpajakan instansi pemerintah. Kawan pajak Bela, sebelum kita membahas terkait dengan pokok-pokok perubahan kewajiban perpajakan instansi pemerintah, lebih baik kita flashback ya. Kita lihat dulu histori belakangnya terkait dengan ketentuan peraturan yang mengatur kewajiban perpajakan. Nah, karena saat ini kawan pajak Bela perlu diketahui bahwa untuk instansi pemerintah sudah ada ketentuan yang mengatur. Padahal sebelumnya selama ini sebagai instansi pemerintah itu tidak ada aturan khusus. Nah, ini kita coba bahas ya terkait ada dua peraturan yang mendasari terkait dengan kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintah. Jadi yang pertama itu adalah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 231/PMK.03/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pungutan kena pajak serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Jadi di PMK 231 ini merupakan eskalasi dari ketentuan Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN, dan Undang-Undang Bea Materai. Di mana dahulu sebagai dahulu namanya mungkin bendahara ya, bendahara pemerintah itu dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya merujuk ke banyak undang-undang. Jadi untuk pendaftaran ada di Undang-Undang KUP, untuk PPH juga ada di Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN juga untuk pelaksanaan pemotongan PPN ada di Undang PPN, dan ada PMK lagi yang mengaturnya, sehingga sebagai petugas yang ditunjuk mengemban amanah untuk melaksanakan kewajiban pemotongan pemungutan atas belanja pemerintah baik pusat maupun daerah itu menjadi tidak simpel ya, tidak mudah untuk melaksanakan kewajiban. Jadi apabila bendahara tersebut pindah diganti dengan petugas yang baru itu akan kalang kabut. Ini dalam hal pemungutannya pakai peraturan yang mana, karena banyaknya aturan yang tersebar di mana-mana. Nah, dalam rangka untuk memudahkan ya, memberikan kemudahan dalam hal melaksanakan kewajiban, maka disusunlah peraturan pemerintah, yaitu dalam hal ini dibuat dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 231 tahun 2019. Jadi dengan PMK 231 ini semua ketentuan terkait dengan pemotongan pemungutan yang di awalnya tadi ada di Undang-Undang KUP, PPH, PPN itu disederhanakan, dijadikan satu PMK. Nah, di sini kalau saya sih menyebutnya sebagai kitab ya, kitab panduan bagi bendahara pemerintah yang diberi amanah untuk melakukan pemotongan pemungutan PPH maupun PPN dalam hal pelaksanaan pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, dengan ini diharapkan bagi bendahara itu dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tetapi di sini kawan pajak Bela ini kan udah kita masuk di tahun 2022. Kalau kita lihat di awal PMK 231 ini ditetapkan itu tanggal 31 Desember, di mana ini mulai berlakunya 1 April 2020. Tapi dalam hal pelaksanaannya, nah, karena kita masih mengandut kawan-kawan di bendahara instansi pemerintah masih mengandut zona nyaman, itu mundur sampai dengan 1 April 2021, maka pemerintah sudah menetapkan tidak dapat lagi menggunakan ketentuan yang lama. Jadi di sini
kenapa ada terkait juga undang-undang KUP, di sini ada pembenahan. Jadi pembenahan dari MPWP bendahara pemerintah, karena banyaknya MPWP yang ada di sistem Direktorat Jenderal Pajak dibandingkan dengan jumlah instansi pemerintah atau lembaga yang mengelola dana pemerintah, baik itu APBN maupun APBD yang tercatat di Kementerian Keuangan, itu tidak berbanding. Jadi banyaknya MPWP dengan instansi atau lembaga yang mengelola dana itu jomplang. Nah, maka dengan adanya PMK 231 ini dilakukanlah pembenahan, di mana MPWP yang lama yang memang tidak diperlukan itu dihapus. Jadi disederhanakan, hanya ada satu MPWP instansi. Jadi ada persyaratannya. Nah, untuk kali ini saya tidak akan menjelaskan terkait dengan pembenahan MPWP, karena saya pikir di tahun ini, di bulan Juli itu sudah hampir 99% ya, hampir 99% MPWP untuk instansi pemerintah itu sudah diterbitkan, dan MPWP yang lama itu sudah dihapus, artinya sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Nah, itulah awal terkait dengan pengaturan ketentuan kewajiban perpajakan instansi pemerintah, yaitu PMK 231. Nah, kalau tadi ada kewajiban pemotongan pemungutan, berarti ada pelaporan. Nah, kalau dulu untuk pelaporannya itu mengacu ke umum, jadi sama dengan wajib pajak lainnya yang melakukan pemotongan pemungutan. Nah, karena ini diatur, maka keluarlah yang namanya peraturan Direktur Jenderal Pajak, yaitu di Per 23 tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020, di mana ini mulai berlaku paling lambat masa Agustus 2021. Nah, di sini kawan pajak bela sesuai dengan amanat di PMK 231, di mana dalam hal pelaksanaan pelaporannya itu memerlukan suatu sistem yang dinamakan SPT unifikasi. Jadi dengan tadi diatur nih terkait dengan pemotongan pemungutan PPh pasal 21, 4 ayat 2, pasal 15, pasal 26, PPh pasal 23 dan PPN, maka untuk pelaporannya juga disatukan sehingga memberikan kemudahan bagi bendahara atau pelaksana instansi pemerintah untuk melakukan pelaporan. Karena kalau masih mengacu ke ketentuan yang lama, itu masing-masing punya laporannya. 21 ada laporan tersendiri, PPN ada laporan sendiri, sehingga habis waktunya bagi pelaksana ya, terutama ini bendaharanya, untuk melaksanakan kewajiban. Nah, dengan keluarnya Per 23 2020, di mana ini mulai berlakunya yaitu masa Agustus. Jadi paling lambat masa Agustus 2021 tuh semua lembaga instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk juga pemerintahan desa, itu tidak dapat lagi menggunakan pelaporan yang lama. Jadi sudah menggunakan SPT unifikasi. Oke, kawan pajak bela, tadi kita udah cerita historinya ya, peraturan yang mengatur terkait dengan kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintah. Nah, sekarang sesuai dengan tema kita, pokok-pokok perubahan. Nah, di tahun 2022 ini, di bulan Maret, maka pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan dalam hal ini yang mengubah PMK 231 dan juga terkait dengan pelaporan juga ada perubahan kode. Maka yang akan saya sampaikan hanya pokok-pokoknya aja. Mungkin terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan instansi pemerintah secara utuh, nanti kita akan coba buatkan podcast yang lain yang lebih kita bahas khusus ya. Karena kalau mau kita bahas satu persatu dengan banyaknya yang akan kita lakukan, banyaknya kewajiban pemotongan pemungutan oleh bendahara, misalnya ada PPh pasal 21, 22, PPh pasal 15, PPh pasal 26, itu waktunya tidak cukup. Maka akan kita coba buat sesi khusus terkait dengan kewajiban bendahara, mulai dari apa itu yang dimaksud dengan PPh pasal 21, gimana cara pemotongan pemungutan. Kita akan coba buat podcast yang mana bisa kita gabung. Kita akan coba gabungkan jenis pajaknya, yang mana memang dia harus berdiri sendiri, terutama
untuk PPh pasal 21 ya, karena 21 saya pikir mungkin kita akan buatkan podcastnya tersendiri. Oke. Kita kembali ke topik. Jadi di sini topik kita akan membahas dua hal pokok yang mendasari perubahan di PMK 231, di mana PMK 231 ini diubah dengan PMK 59 garing PMK titik 03 garing 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 231 garing PMK titik 03 garing 2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Nah, itu PMK 59. Kemudian yang kedua terkait pelaporan, keluarnya peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 24 garing PJ 2021 yang menggantikan Per 23 garing PJ garing 2020. Jadi 23 itu tidak dapat dipergunakan lagi diganti dengan Per 24. Nah, di mana Per 24 ini ada perubahan kode ya, ada kode karena ada tambahan pemotongan pemungutan. Oke, itu terkait dua peraturan. Nah, sekarang kita cerita lagi tentang latar belakang kenapa PMK 231 dilakukan perubahan, yaitu di sini pemerintah ingin mendukung dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta mewujudkan pengadaan langsung instansi pemerintah yang transparan dan efisien melalui sistem informasi pengadaan pemerintah atau yang biasa kita kenal namanya SIPP. Nah, di PMK 231 terkait dengan SIPP ini tidak diatur secara khusus ya, tidak diatur secara khusus. Nah, maka di PMK 59 ini itu diatur secara khusus, jadi ada tambahan. Kemudian tujuannya, tadi itu latar belakangnya, tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam kegiatan belanja barang atau jasa secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, karena di PMK 231-nya tidak diatur ya. Dengan adanya PMK 59 maka akan memberikan kepastian hukum. Kemudian yang kedua adalah untuk tujuannya mendukung gerakan nasional gerakan nasional untuk belanja non tunai. Jadi dengan kondisi pandemik ini maka pemerintah menerapkan bahwa untuk kegiatan transaksi masyarakatnya itu lebih banyak menggunakan uang non tunai, e-money ya. Nah, maka dengan adanya peraturan ini maka akan tadi kepastian hukum, kemudian kemudahan perpajakan dalam pembayaran atas belanja barang dan jasa pemerintah yang dilakukan menggunakan kartu kredit pemerintah, baik instansi pusat, instansi daerah, dan instansi pemerintah desa. Karena di PMK 231 itu kartu kredit hanya diatur untuk pemerintah pusat dan belanja pusat. Nah, di PMK 59 itu ada penambahan di mana kartu kredit itu bisa digunakan oleh instansi pemerintah daerah dan instansi pemerintah desa. Jadi bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa tinggal disiapkan ketentuan peraturannya dengan merujuk ke PMK 59 ini, gimana bahwa pemerintah desa maupun pemerintah daerah itu dapat menggunakan kartu kredit pemerintah. Karena kalau dulu di yang lama kartu kredit pemerintah hanya digunakan oleh pemerintah pusat ya. Maka di sini ada kemudahan-kemudahan ya bagi pemerintah daerah, di mana dalam hal belanjanya dia tidak, jadi lebih cepat hanya menggunakan kartu kredit, tapi dalam proses penerbitan kartu kreditnya nanti ada ketentuan yang mengatur bahwa adanya kepastian pagu ya. Karena kalau untuk menggunakan kredit ada proses perizinan dulu ke Kementerian Keuangan. Kemudian pokok-pokok. Nah, tadi di awal udah kita sempat singgung ya, ada dua hal yang mengatur perubahan di PMK 59. Yang pertama adalah mengatur pengecualian pemotongan dan atau pemungutan pajak oleh instansi pemerintah
untuk transaksi yang dilakukan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Jadi jika instansi pemerintah berbelanja atau melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, maka itu ada tambahan pengecualian. Kalau di sebelumnya itu tidak diatur, maka di PMK 59 diatur. Jadi ada tambahan pengecualian. Kemudian yang kedua, mengatur pelakuan pemungutan pajak untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah. Nah, bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa menjadi sama pelakuannya transaksinya dengan menggunakan kartu kredit pemerintah pusat. Jadi dua pokok hal inilah yang mengubah PMK 231 dengan harapan tadi untuk memberikan kemudahan dan menjamin kepastian hukum. Kita akan coba bahas sedikit aja, misal ya, untuk di PPh pasal 21. Jadi tambahannya itu adalah apabila instansi pemerintah daerah itu belanja menggunakan, nah, jadi ada persyaratannya, yaitu menggunakan uang persediaan untuk belanja misalnya jasa perbaikan AC, di mana pelaksana jasa perbaikan AC ini adalah orang pribadi, maka secara ketentuan akan dipotong menggunakan PPh pasal 21 ya. Nah, untuk mencari penyedia ya jasa perbaikan AC, pemerintah daerah menggunakan sistem informasi pengadaan pemerintah. Misalnya kalau di yang ada saat ini cuma ada dua ya, di Sipla di Kementerian Pendidikan. Nah, apabila dia mencari di Sipla ternyata ada penyedia jasanya, maka dia melakukan kontrak dan pekerjaan dan dia bayar melalui itu. Nah, karena ini tadi menggunakan uang persediaan dan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, maka atas belanja tersebut dengan ketentuan PMK 59 ini ada tambahan, dia jadi yang dikecualikan dipotong PPh pasal 21. Jadi instansi pemerintah hanya cukup membayar berapa jasanya dan mendapatkan bukti dan langsung bisa dibukukan tanpa dilakukan pemotongan dan penyetoran dan pelaporan, sehingga ini memudahkan bagi instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban. Jadi dia dapat belanja tanpa harus melakukan perekaman bukti potong, penyetoran, karena sudah dipotong oleh pihak ketiga di sistem informasi pengadaan pemerintah. Nah, ini hanya 21. Begitu juga untuk 22. Begitu juga untuk 4 ayat 2. Begitu juga untuk pasal 15. Jadi ketika instansi pemerintah melakukan pembelian barang atau penggunaan jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, maka tidak dilakukan pemotongan dengan syarat tadi menggunakan uang persediaan dan melalui mekanisme sistem informasi pengadaan. Oke, kawan pajak bela, terkait dengan pengadaan menggunakan sistem informasi pengadaan pemerintah yang ada saat ini ada dua, yaitu tadi saya sudah sebutkan Sipla, terus yang kedua yang dikelola oleh LKPP yaitu toko daging. Nah, dua paket plus inilah yang diatur sebagai sistem informasi pengadaan pemerintah. Jadi jika instansi pemerintah berbelanja menggunakan toko daging atau Sipla itu boleh, karena kalau Sipla itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan, kemudian kalau toko daging dikelola oleh LKPP langsung ya. Kalau zaman dahulunya namanya itu e-katalog. Nah, dengan adanya sistem informasi pengadaan ini ada persyaratan lanjutan di mana ketika menggunakan login di Sipla itu dapat menggunakan login juga di toko daging. Jadi cukup satu login bisa di duanya, tapi tidak boleh kita berbelanja misalnya ada marketplace, mohon maaf ya di sini misalnya Lazada, Tokopedia atau Shopee, karena bukan itu. Yang diatur di sini adalah sistem informasi pengadaan pemerintah yang telah ditetapkan ya, yaitu yang ada saat ini baru toko daging dan Sipla. Karena di dalam toko daging dan Sipla itu ada, nanti kita bisa berbelanja misalnya, oh ternyata suppliernya ada di Tokopedia gitu, itu juga bisa. Oke, biar lebih detail kita akan coba bahas pokok perubahan satu persatu ya. Yang pertama ini PPh pasal 4 ayat 2. Untuk PPh pasal 4 ayat 2 sebenarnya secara redaksional sama ya, sama dengan sebelumnya, cuman hanya ada tambahan
pengecualian jika belanja menggunakan uang persediaan, di mana belanjanya itu melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, maka si instansi pemerintah tidak perlu melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 karena akan dipotong oleh pihak ketiga, di mana pemotongannya akan dipotong PPh pasal 22. Begitu juga dengan jenis pajak yang lain. Nah, mengingat waktu, secara pokoknya kalau belanja di sistem informasi pengadaan pemerintah, maka instansi pemerintah tersebut tidak perlu melakukan pemotongan ya, karena sudah dipotong, yaitu dipotong PPh pasal 22. Untuk lebih detailnya, menurut saya kita langsung aja ke contoh ya kawan pajak bela. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya instansi pemerintah X ya membeli mesin cetak atau printer kepada Tuan Y sebesar 3 juta. Nah, pemesanan printer tersebut dilakukan melalui marketplace Z yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan pemerintah, di mana marketplace ini misalnya kita misalkan aja tadi saya udah sebut nama ya, misalnya Tokopedia. Tokopedia ini tergabung di Siplah gitu. Jadi si instansi pemerintah login di Siplah, terus dia beli ke Tuan Y. Tuan Y ini adanya di Tokopedia. Nah, pembayaran dilakukan oleh instansi pemerintah X dengan menggunakan uang persediaan. Nah, jadi syarat kedua masuk ya, menggunakan uang persediaan. Bagaimana pemotongan dan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut? Jawabannya adalah dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah X. Karena tadi menggunakan uang persediaan, persyaratan pertama, terus yang kedua, transaksinya dilakukan di sistem informasi pengadaan pemerintah. Nah, yang memungut PPh pasal 22 adalah marketplace Z-nya, yaitu tadi saya udah contohkan misalnya Tokopedia. Jadi di sini atas contoh ini instansi pemerintah X tidak perlu lagi melakukan pemotongan. Yang penting dia bayar sesuai dengan nilainya ya, nilai harga barangnya. Contoh yang kedua, ini yang ada PPN. Instansi pemerintah U membeli barang kena pajak berupa pendingin ruangan AC ya dari PT I sebesar 10 juta. Transaksi tersebut dilakukan melalui marketplace W yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan pemerintah ya, bisa Siplah atau bisa toko daging. Nah, pembayaran dilakukan oleh instansi U dengan menggunakan uang persediaan. Syarat kedua masuk ya. Bagaimana pemungutan PPN atas transaksi tersebut? Nah, dikecualikan dari pemotongan PPN ataupun PPNBM oleh instansi U dan dipungut PPN oleh marketplace W. Jadi di sini kawan pajak bela, instansi pemerintah jika dia belanja menggunakan uang persediaan terus melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, maka tidak perlu dilakukan pemotongan. Walaupun misalnya ya dinas peternakan dia menggunakan Siplah, karena Siplah ini kan adminnya di Kementerian Pendidikan. Walaupun itu di Kementerian Pendidikan ternyata penyedia dasarnya itu ada dan dibutuhkan oleh Kementerian Dinas Peternakan, maka dibolehkan. Artinya tidak harus yang dibuat oleh Kementerian Peternakan, karena yang ada saat ini baru ada 2 itu. Atau bisa juga langsung ke toko daging yang dikelola oleh LKPP. Oke kawan pajak bela, mungkin hal itu pokok-pokok perubahan terkait dengan kewajiban perpajakan instansi pemerintah. Nah, untuk masalah pelaporan tadi udah diatur di Per 24, sebenarnya hampir sama dengan Per 23, hanya ada tambahan kode ya, ada kode jenis pajaknya, ada tambahan. Nah, terkait juga ada juga tata caranya. Yang penting di sini ada SPT unifikasi itu sudah mengangkum semuanya. Jadi itu dari PPh maupun PPN cukup 1 kali. Jadi di sini instansi pemerintah tidak perlu lagi membuat banyak pelaporan. Nah, untuk kawan pajak bela atau instansi pemerintah yang selama ini tidak pernah melakukan pelaporan, hanya melakukan pemotongan, pemungutan, pembayaran, saya sarankan untuk mendownload ya PMK 231, kemudian perubahannya di PMK 59, karena kalau di PMK
PMK 59 tidak terlalu banyak ya. Isinya terkait dengan gimana cara pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 22, itu lebih detail dan lebih lengkapnya ada di PMK 231. Setelah download PMK 231 baru download PMK 59. Nah, kawan pajak bela dengan 2 PMK itu jadi panduan, jadi pedoman bagi instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban pemotongan pemungutan. Dan jangan lupa setelah dilakukan pemotongan pemungutan, lakukan pelaporan. Nah, yaitu dengan menggunakan SPT unifikasi. Jadi ada e-bupotnya, ada bukti potongnya, dan untuk terkait dengan penjelasannya, video tutorialnya banyak, itu bisa dilihat di Instagram kita Pajak Bengkulu ya, Bengkulu Lampung, atau juga bisa di pajak kita, Pajak Pusat, itu juga banyak videonya, YouTube channel pajak. Nah, di sini untuk penutup saya ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu kawan pajak bela perlu diketahui Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Terus yang kedua, kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Oke, yang ketiga itu adalah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP melalui pembawaan sistem administrasi perpajakan atau PSAP dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta peraturan dan perundangan. Nah, 5 bidang pilar ini yang sedang dilakukan reformasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang keempat, reformasi perpajakan jilid 3 itu sudah dimulai ya kawan pajak bela dari tahun 2018 dan diharapkan sistem inti perpajakan diluncurkan pada tahun depan, tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima bagi stakeholder, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi. Kemudian yang kelima, apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berpotensi mencederai reformasi, mohon Bapak Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami, yaitu melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Oke, kawan pajak bela, demikian podcast saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Oke, kawan pajak bela, demikian podcast saya kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Oke kawan bela, jangan lupa untuk menyaksikan podcast Suara Bela. Suara Bela menyuarakan informasi perpajakan bersama Kanwil DJP Bengkulu Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.